Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung, karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh, tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar gak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600, dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini, hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya, mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari, alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak.
Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng. Jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari Theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih. Tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelai hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok.
Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit.